Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Basanjar, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita nafas kehidupan yang baru, hari yang baru, di mana ada kekuatan, ada sukacita yang Tuhan limpahkan menjadi pertolongan buat kita untuk menyelesaikan berbagai rupa-rupa tugas, tanggung jawab dan peran kita di tengah dunia ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur, Kau Allah kami yang setia, yang memeliharakan kehidupan kami setiap hari, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan Engkau mendengar ketika kami berseru dan menjawab seturut waktu dan cara Tuhan yang ajaib. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami. Rahmat-Mu yang baru melimpah atas kami semua. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam berbagai perkara yang kami kerjakan. Engkau akan membuatnya berhasil. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, berakar, bertumbuh dalam diri kami, dan kemudian berbuahkan kebaikan dalam laku hidup kami setiap hari. Firman Tuhan ini menjadi otoritas dalam keseharian kami mengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Amsal pasal 12. Kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menyarankan damai mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan secara malam, serta melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah jangan menyanyikan dusta. Jangan menyanyikan dusta. Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara orang untuk berbohong, untuk berdusta dalam kehidupan yang kita jalani. Kita berlaku baik pada orang lain, namun ucapan-ucapan kita ada kebohongan demi kebohongan. Namun hal yang menarik dalam sebuah artikel yang saya baca, di sana digambarkan ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya yang kemudian berdusta, berbohong di gereja. Saya tertarik, loh, kok ada ya orang Kristen, orang percaya yang berbohong, berdusta di gereja? Maka kemudian saya membaca artikel ini dan sangat menarik. Dikatakan di sana sebagian orang menyombongkan diri karena tidak pernah berdosa. Aku orang percaya, aku orang Kristen, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong. Namun ketika diperhadapkan dengan banyaknya dusta,
ketika mereka menyanyikan pujian, nyanyian di hari Minggu di gereja. Disebutkan di sana dalam artikel itu, orang Kristen bilang, aku tidak berbohong, aku tidak berdusta. Namun ternyata apa yang kita nyanyikan, apa yang kita pujikan, lagu-lagu dalam gereja, kita menyanyikannya dengan nyanyian dusta. Bernyanyi menyatakan iman kita, tindakan kita untuk setia kepada Kristus, namun itu tidak menjadi laku hidup yang kita jalani dalam keseharian. Menarik di sana digambarkan demikian. Kita menyanyikan indahnya saat berdoa, tetapi kita sudah merasa cukup jika sudah berdoa 5 menit. Kita menyanyikan indahnya saat berdoa. Namun ketika kita berdoa, kalau sudah 5 menit dalam ibadah, kita mulai resah, mulai gelisah. Doa bukan sesuatu yang indah yang dapat dinikmati. Padahal kita menyanyikan indahlah saat berdoa. Ada juga dikatakan di sana, kita menyanyikan maju laskar Kristus, maju berperang. Tetapi dikatakan di sana, kita sebagai jemaat Tuhan harus ditarik-tarik untuk bergabung dalam pelayanan. Kita menolak untuk mengambil bagian dalam berbagai rupa-rupa penata layanan. Kita menolak untuk kemudian menjadi penatua diaken untuk mengelola gereja dan pelayanan. Padahal kita berkata maju sebagai laskar Kristus, maju berperang, melayani Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kita menolak pelayanan. Kita tidak mau untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dalam gereja. Kemudian ada hal yang lain lagi dikatakan. Pujian walau 1000 lidah tak cukup untuk menyatakan kasih Allah. Kita dapat bernyanyi, walau 1000 lidahku tak sampai ya Tuhan, tak sampai ya Tuhan, tak sampai untuk menyatakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat bernyanyi di sana, namun kita tidak memakai lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kita ucapkan adalah kejelekan, kelemahan orang lain. Yang kita keluarkan dari mulut kita adalah celaan-celaan dan kutukan-kutukan. Selalu ada hal yang tidak memuaskan hati kita dan kita katakan, kurang ini, kurang itu, bersungut-sungut untuk segala hal yang kita lihat. Kita dapat bernyanyi, hitung berkat-Mu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat Tuhan yang ada padamu, yang melimpah ruah. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak pernah mengucap syukur atas apa yang kita alami. Kita tidak mengalami akan kasih dan kebaikan Tuhan. Yang adalah terjadi, kita kecewa akan situasi kita, sakit tidak disembuhkan, jawaban-jawaban doa itu terasa tidak ada. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita menjadi kecewa dan tidak lagi setia mengikut Kristus, bahkan meninggalkan Yesus. Padahal kita di gereja berkata, hitung berkat-Mu, hitung berkat Tuhan yang melimpah. Namun hidup kita penuh dengan kekecewaan, ketidakpuasan, bahwa harapan permintaan kita tidak digenapi. Kita menyanyikan lagu serikat persaudaraan. Sebagai satu anggota tubuh Kristus, hidup saling berbagi, hidup saling mengasihi. Namun realita yang terjadi adalah kita menjadi mudah sakit hati, kecewa, marah, bertengkar, berselisih, dan tinggalkan gereja. Kita hanya ingin kita disenangkan, kita dipuaskan.
Namun ketika tidak ada pertolongan, tidak ada perhatian yang kita tuntut dari saudara kita seiman, kita tinggalkan gereja. Sakit hati, berselisih, bertengkar. Tidak lagi hidup saling berbagi, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima dalam keberagaman dalam satu tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, berapa banyak nyanyian pujian yang kita naikkan. Namun faktanya, realitanya acap kali kita tidak sungguh-sungguh untuk mengerjakan, melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan ada beberapa contoh lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan dalam ibadah minggu. Namun faktanya kita tidak dengan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan di tengah umat Tuhan. Kitab Amsal tadi sudah mengajarkan buat setiap kita, orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya, diberkatinya. Maka baiklah kita jujur dalam setiap puji-pujian, nyanyian yang kita naikkan, sebagai satu komitmen yang mengarahkan hidup kita tidak lagi hidup sembarangan, sesuai dengan apa yang kita hendaki, sesuai apa yang kita senangi, tapi sungguh-sungguh satu pernyataan iman kita, komitmen kita untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Apa janji Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, kita pegang, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kehidupan kita, berkatnya dicurahkan atas kita semua. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, menjadi orang percaya, pengikut Kristus bukan berarti kita bebas dari segala permasalahan, kita bebas dari berbagai pergumulan kesulitan. Itu semua dialami oleh semua orang dalam dunia ini. Namun kita percaya, setiap kita orang percaya ini, Tuhan Yesus yang tuntun dan pelihara, dan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya. Ada banyak janji Tuhan yang kemudian dapat kita baca setiap hari, yang meneguhkan kita untuk setia kepada Yesus Kristus. Dan dalam berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan hidup di tengah dunia, bersama dengan keluarga, bersama dengan keluarga jemaat Tuhan satu tubuh Kristus, kita boleh bersama-sama untuk menyatakan pikiran dan perasaan Kristus kepada banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena itu jangan menyanyikan dusta, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah-ibadah gereja kita. Namun kita melalui pujian yang dinaikkan, sungguh satu ungkapan syukur meraihkan kebaikan Tuhan, dan satu komitmen buat kita untuk mengerjakannya, melakukannya setiap hari dalam kehidupan. Ya, kita bisa gagal. Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Namun kita tidak mau seperti orang yang berdusta. Aku sudah kerjakan dengan segenap hati. Aku sudah berjuang dengan segenap hati. Namun ada wakalanya, kemudian kita gagal. Iya. Dan kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan memohon Roh Kudus pimpin kita untuk bangkit kembali dan jalan hidup taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Maka dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan, jangan menyanyikan dusta, tapi satu komitmen buat kita untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam laku hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni acap kali ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami berkata kami tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Namun kami diingatkan kembali, acap kali kami bernyanyi nyanyian dusta. Apa yang kami pujikan, nyanyikan dalam ibadah, tidak kami kerjakan, tidak kami terapkan, tidak kami nyatakan dalam laku hidup hari demi hari sebagai orang percaya. Ampuni ya Tuhan, ini menyadarkan kami kembali ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami harus mempersiapkan hati dengan sungguh, dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, kekuatan kami, akal budi kami, memuji, menyembah Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, bahkan melalui pujian, nyanyian yang kami naikkan, menyatakan komitmen kami, setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kami, bahkan bertumbuh dalam karakter Kristus yang kami nyatakan dalam laku hidup setiap hari. Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua sobat messenger. Kami tidak lagi menyanyikan dusta, namun sungguh-sungguh kami pujikan dengan segenap hati kami, jiwa kami, untuk memuji, menyembah Allah yang Maha Besar, Maha Kudus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami jalani, baik dalam rumah tangga kami, di rumah, di sekolah, di kampus di mana kami belajar, di kantor, di tempat kami membuka usaha dan bekerja. Senantiasa Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada kami, setiap tugas tanggung jawab kami dapat selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Lindungi dengan keselamatan sepanjang perjalanan kami di hari ini, di tengah cuaca yang tidak menentu ataupun lalu lintas yang begitu padat. Berikan kehati-hatian untuk kami dapat selamat dari satu tujuan kepada tujuan yang lain. Kami serahkan ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga, Sobat Messenger. Ikat kami setiap anggota keluarga dengan kasih yang mempersatukan, saling melengkapi, saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga dalam berbagai kesulitan yang dihadapi, relasi yang rusak, kebutuhan kecukupan harian, kebutuhan biaya pendidikan, ataupun biaya kesehatan, senantiasa Tuhan Yesus Engkau yang akan mencukupkan, menyediakan, bahkan pulihkan relasi yang rusak dengan kasih pengampunan penerimaan dari Kristus. Dan kami berdoa untuk orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, kerabat kami yang tidak tinggal bersama dengan kami, di rumah yang lain, di negara yang lain, bahkan senantiasa Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan, Engkau adalah gembala kami yang hidup, Engkau yang tahu akan isi hati, pergumulan, kesulitan yang dihadapi anggota keluarga kami, kerabat kami, dan Tuhan Yesus akan karuniakan jalan keluar. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja lokal, sebagai satu anggota tubuh Kristus, setiap anggotanya. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati gereja-gereja lokal ini sebagai satu anggota tubuh Kristus. Setiap jemaat boleh mendukung, mengambil bagian dalam berbagai rupa-rupa penata layanan yang ada untuk hidup saling berbagi, saling mengasihi, saling menghiburkan, saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan di tengah gesekan perselisihan, biarlah kasih Kristus, pengampunan, penerimaan itu terus dibagikan di tengah-tengah jemaat gereja lokal. Berkati hamba Tuhan, penatua diaken, pengurus gereja, beserta dengan jemaat, senantiasa boleh bersahati untuk mengerjakan
berbagai rupa-rupa penata layanan di gereja ini untuk terus membawa pertumbuhan bagi umat Tuhan. Berkati untuk berbagai program pelayanan yang dirancangkan, Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala kebutuhan, dan melalui dukungan setiap jemaat, keterlibatan setiap jemaat, semua program dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap jemaat, bahkan masyarakat di mana gereja-gereja Tuhan ditempatkan. Berdoa bagi negara kami Indonesia, khususnya untuk lembaga-lembaga hukum negara. Sungguh ketika kami melihat, mendengar berita-berita yang sangat menyedihkan bahwa hukum di Indonesia ini tidak berjalan dengan adil dan benar. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihan, pakai pribadi-pribadi di dalam negara kami di Indonesia, mereka yang duduk dalam lembaga-lembaga hukum, senantiasa Tuhan Yesus, Engkau yang nyatakan kehendak-Mu, nyatakan keadilan kebenaran atas mereka dalam menangani berbagai kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, sehingga ketika hukum keadilan kebenaran ditegakkan, maka negara kami di Indonesia ini akan lebih sejahtera, lebih damai, lebih aman. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan pertolongan dengan sistem peradilan yang sudah begitu rusak. Namun Tuhan punya cara, Tuhan dapat pakai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, dilandasi keadilan dan kebenaran, menata hukum di Indonesia ini adil bagi semua lapisan masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah di kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, mungkin kita dapat berkata, aku tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Namun hari ini kita diingatkan dalam peribadahan kita, dalam nyanyian pujian kita di dalam ibadah, jangan menyanyikan dusta. Apa yang kita nyanyikan tidak kita terapkan dalam laku hidup setiap hari. Namun biarlah setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan dalam ibadah kita berikan dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, roh dan jiwa kita, menyatakan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, iman yang semakin teguh dalam Yesus Kristus, dan dinyatakan dalam laku hidup setiap hari, melayankan kasih Kristus, teladan Kristus, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.